Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Rabu 17 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul pembahasan malam ini yaitu Tekad dan Kesabaran. Bacalah dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sementara Paulus berbicara di sini tentang ketekunan dalam berbuat baik kepada orang lain, sikap yang sama diperlukan ketika kita sedang berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mengapakah kegigihan dan kesabaran penting dalam menyelesaikan masalah? Pencapaian yang sejati selalu menuntut kegigihan. Apa yang kita peroleh dengan mudah sering kita anggap remeh. Kesulitan dalam Alkitab memberi kita kesempatan untuk membuat otak kita bekerja. Tekad dan ketekunan yang kita gunakan untuk mencari jawaban menyatakan betapa pentingnya masalah ini bagi kita. Semua waktu yang kita gunakan mempelajari Alkitab untuk mencari tahu lebih banyak tentang makna dan pekabarannya adalah waktu yang dihabiskan dengan baik. Mungkin pengalaman mencari jawaban Alkitab dengan tekun, bahkan waktu yang lama, akan menjadi berkat yang lebih besar daripada jawaban masalah tersebut jika pun kita akhirnya menemukannya. Sungguh, ketika menemukan jawaban atas masalah yang menjengkelkan, itu menjadi sangat berharga bagi kita. Fakta bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan kesulitan dengan cepat bukan bukti bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Suatu hal yang luar biasa, betapa sering kita mengabaikan fakta nyata ini. Ada banyak orang ketika menemukan masalah kesulitan dalam Alkitab, hanya memberikan sedikit pemikiran dan tidak dapat melihat solusi yang mungkin, segera mengambil kesimpulan bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Beberapa yang lain mulai mempertanyakan kelayakan Alkitab untuk dipercaya secara keseluruhan. Tetapi jangan kita lupa bahwa mungkin ada solusi yang sangat mudah. Jikalau kita dalam kebijaksanaan manusia, kita yang terbatas ataupun ketidakpedulian jangan melihatnya. Apakah yang akan kita pikirkan tentang seorang pemula dalam aljabar? Setelah mencoba dengan sia-sia selama setengah jam untuk menyelesaikan masalah yang sulit, menyatakan bahwa tidak ada jawaban yang mungkin untuk masalah itu karena dia tidak menemukan jawaban. Hal yang sama berlaku bagi kita ketika mempelajari Alkitab kita. Ketika beberapa kesulitan tidak dapat diuraikan bahkan dengan upaya terkuat Anda untuk menyelesaikannya, tinggalkanlah dulu untuk sementara waktu, dan sementara itu lakukanlah apa yang telah jelas-jelas ditunjukkan Allah kepada Anda. Beberapa pengertian rohani diperoleh hanya setelah kita mau mengikuti apa yang telah Tuhan katakan untuk kita lakukan. Jadi tekun dan sabarlah dalam pelajaran Alkitab Anda. Bagaimanapun ketekunan adalah kebajikan orang-orang percaya di akhir zaman. Lihat Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apakah yang dapat kita pelajari dari orang lain yang rajin dan sabar mempelajari ayat-ayat Alkitab yang sulit? Bagaimanakah kita bisa mendorong orang lain untuk tidak berhenti mencari kebenaran? Mengapa kita tidak perlu takut ketika menemukan ayat yang sulit dalam Alkitab? Inilah firman perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu bahwa maksud Tuhan untuk kami adalah segala sesuatunya yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kiranya agar apa yang kami pelajari pada malam hari ini mengenai ketekatan dan kesabaran dalam mempelajari Alkitab dapat kami miliki ya Tuhan. Sehingga ini pun dapat kami bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan Alkitab atau kebenarannya.
untuk kami jelaskan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan doa kami pada malam hari ini. Berkati sisa malam kami dengan peristirahatan yang baik, sehingga kami besok bisa bangun pagi dengan badan yang sehat dan segar untuk kembali memulaikan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin.